Mari saudara-saudara, sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Allah Bapa, kami menyambut firman-Mu dengan hati yang terbuka. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk mendengar sabda Bapa dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk memberikan tanggapan yang benar terhadapnya. Roh Kudus, bantulah kami mempersiapkan hati kami menjadi lahan yang subur bagi benih firman yang ditabur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Saudara sekalian, berbicara tentang kasih tidak mungkin tidak berbicara tentang persahabatan, friendship. Namun berbicara tentang friendship, khususnya di zaman sekarang, di zaman cyber generation ini, kita mesti hati-hati. Mengapa? Karena dunia virtual, media sosial, telah melebar luaskan penggunaan kata friend secara luar biasa, sehingga maknanya pun bisa bergeser amat jauh. Kita bisa memiliki ratusan, bahkan ribuan friends di dunia maya atau virtual reality.
Bahkan kita berteman dengan orang-orang yang tak sekalipun kita pernah berjumpa. Yang kita ketahui tentang mereka sedikit sekali. Dan kita juga biasa menyebut mereka semua teman-temanku atau para sahabatku. Tetapi orang juga menjadi biasa dengan tindakan meng-unfriend seseorang atau orang-orang yang tidak berkenan di hati. Hari ini friend, besok pagi sudah di-unfriend. Dan kata unfriend sejak tahun 2009 masuk dalam The New American Oxford Dictionary sebagai kosakata baru, unfriend. Padahal saudara-saudara, jika kita berpikir atau merenung lebih dalam, benarkah makna persahabatan atau friendship sedangkal dan selonggar itu? Hati yang jujur akan menjawab, tidak. Walaupun itu bukan berarti dengan garang kita menampik dan bersikap antipati terhadap persahabatan di dunia media sosial. Kita hanya harus berhati-hati dan lebih menyadari bahwa friendship itu ada strata atau tingkatannya. Jika dibayangkan piramida, maka semakin tinggi tingkatannya, semakin mengkerucut jumlahnya. Di ujung piramida itu, barulah terletak segelintir teman-teman yang boleh kita sapa sebagai sahabat. Dalam arti yang sesungguhnya. Ada orang berkata, jika kita punya 5 sahabat saja di dalam hidup ini, itu sudah beruntung. Sekarang mari kita melihat, saudara-saudara, bagaimana Tuhan Yesus memaknai persahabatan, friendship. Di ayat 14, dia bilang begini, "Kamu adalah sahabatku." Kamu, yang dimaksud kamu di sini siapa? Di dalam konteks narasi Injil Yohanes, mereka yang dimaksud kamu adalah ke-12 murid minus Yudas Iskariot yang memang sudah pergi. Seperti yang tertulis di pasal 13 ayat 31. Jadi, yang Yesus maksudkan dan sapa sebagai sahabatku adalah ke-11 muridnya yang kemudian disebut rasul. Tidak banyak, 11 murid itu. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, di sini yang penting bukan pertama-tama jumlahnya, melainkan kualitas yang diharapkan darinya. Perhatikan perkataan Yesus selanjutnya di ayat 4 itu. "Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Perintah apakah itu? Setelah menjelaskan berbagai macam aspeknya, Yesus menyimpulkan kembali perintah itu di ayat 17. "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Love one another." Maksudnya, di antara ke-11 murid itu, mereka harus saling mengasihi sebagai sahabat. Jadi saudara-saudara, kasih persahabatan itu memang di antara para sahabat.
di lingkaran yang terbatas. Jangan dipaksakan melebar kemana-mana. Percuma saja, nanti toh akan semu saja. Waktu itu, murid-murid terfokus di antara ke-11 orang itu. Itulah lingkaran para sahabat Yesus. Tidak melebar kemana-mana. Bahkan Yudas Iskariot pun sudah tereliminir. Kasih yang terkesan eksklusif. Apakah Yesus sedang mengajarkan kasih yang tebang pilih atau pilih kasih? Apakah dia sedang mengajarkan eksklusivisme? Nanti dulu, jangan keburu nafsu. Keterbatasan ini bukan berhubungan dengan semangat eksklusivisme, melainkan dengan kualitas kasih persahabatan itu. Kualitas kasih persahabatan memang beda, memang istimewa, tidak bersifat umum atau rata-rata average saja. Kualitas kasih persahabatan yang dipatok oleh Yesus tinggi sekali standarnya. Perhatikan kata Tuhan Yesus di ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti apa itu? Seperti apa Yesus telah mengasihi murid-muridnya? Mari kita perhatikan di ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang rela berkorban, sacrificial love. Itulah standar kasih persahabatan, kasihnya Yesus kepada murid-muridnya. Kualitas kasih yang rela berkorban, bahkan nyawa, memang terbatas. Ini bukan soal eksklusifnya. Ini tentang bagaimana kasih semacam itu bisa diterapkan, applicable. Kalau tidak diberi batasan dalam lingkaran kecil para sahabat di pucuk piramida atau di inti lingkaran, mana mungkin kita bisa menerapkannya? Maukah Anda berkorban untuk teman nun jauh di sana yang tak begitu Anda kenal? Atau maukah Anda berkorban bagi teman-teman sosmed yang tidak satu kali pun Anda pernah jumpai? Oh, mungkin sesekali berkorban waktu, tenaga, atau uang masih ada yang mau sesekali. Tetapi kalau seumur hidup atau malah berkorban nyawa, I don't think so. Kasih persahabatan memang untuk kalangan terbatas. Sebab kasih persahabatan hanya mungkin diterapkan dalam lingkaran yang benar-benar sahabat. Itu pun bukan berarti tanpa struggle atau pergumulan. Seorang teman lama baru-baru ini bercerita, adiknya yang baru meninggal karena COVID punya beberapa sahabat setia, beberapa saja, yang karena ikut melarikan adiknya itu
ke ruang ICU dan kemudian menjaganya, ada di antara mereka yang ikut terpapar. Ada kalanya risiko seperti itu ditempuh karena mereka benar-benar sahabat. Saudara-saudara, sahabat memang tidak sama dengan sekedar teman atau kenalan. William Blake berkata begini, "The bird nest, the spider web, and human friendship." Burung bersarang, laba-laba berjaring, sedangkan manusia, sarang atau jaringnya adalah friendship, persahabatan. Sahabat itu benar-benar yang lekat dengan kita dan menjadi tempat di mana kita merasa at home. Itulah lingkaran orang-orang terdekat di dalam hidup kita. Dalam lingkaran para sahabat yang namanya kasih benar-benar diuji, istilahnya set on fire. Diuji sampai benar-benar muncul kasih yang sejati, kualitas kasih persahabatan. Beberapa ujian pokok kasih persahabatan adalah yang pertama, saling tahu. Kasih persahabatan itu diberi ciri saling tahu. Yesus berkata kepada ke-11 murid itu, "Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Ayat 15. Artinya, berhubungan dengan hal yang lekat dan erat di antara mereka, di mana terjadi keterbukaan akan kebenaran, saling tahu, saling kenal. Tidak ada yang disembunyikan, apalagi ada agenda tersembunyi. Tidak. Bersama sahabat, seharusnya kita bisa tampil asli. Di depan sahabat, kita tidak perlu jaim. Kita bisa seperti pulang ke sarang, serasa berada di rumah sendiri ketika kita berada di lingkaran para sahabat. Sahabat tahu kekuatan kita, tetapi juga tahu kerapuhan kita. Sahabat tahu kebaikan kita yang menonjol, tetapi juga tahu kebodohan kita yang konyol. Dan sahabat sekalipun tahu, tetap mengasihi kita. Sama seperti kasih Yesus terhadap murid-muridnya, terhadap para sahabatnya. Tahu semuanya dan tetap mengasihi. Yang kedua, ujian pokok bagi kasih persahabatan adalah saling menyuburkan cirinya. Yesus juga berkata begini di ayat 16, "Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Sahabat hadir di dalam hidup kita untuk membuat kita tidak stagnan, tidak berhenti di tempat. Sahabat mengasihi kita apa adanya, tetapi tidak rela kita tinggal seadanya. Sahabat itu menghibur, tetapi juga menegur,
Sahabat itu mendorong kemajuan kita, memupuk potensi kita, memacu perkembangan diri kita, menumbuhkan semangat kita untuk maju, menciptakan ruang bagi kita untuk bertumbuh. Sahabat senang melihat kita maju, berkembang, dan berhasil. Itulah sahabat. Bahkan sahabat ikut mengupayakan supaya kita maju, berkembang, dan berhasil. Singkat kata, sahabat menyuburkan, membuat kita bisa hidup, berbuah, fruitful. Sama seperti yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya, kepada para sahabatnya. Sekarang ujian ketiga, yang terbesar dan terberat, adalah kesediaan untuk saling berkorban. Perkataan Yesus yang paling awal tentang persahabatan justru adalah tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 13. Seorang sahabat memiliki kesediaan untuk berdiri di samping, tidak pergi atau menjauh, tetap ada di situ untuk membela apabila diperlukan. Bahkan kalau perlu, pasang badan demi membela dan menyelamatkan. Itulah sahabat. Dengan kata lain, sahabat itu always be there for you. Sahabat bersedia di call jam 4 pagi. Maksudnya, bersedia direpotin kapan saja tatkala kita membutuhkan. Seorang sahabat menambah sukacita kita apabila kita sedang bergembira. Dan juga sebaliknya, mengurangi kesusahan kita atau meringankan beban kita apabila kita sedang menderita. Sahabat tetap tinggal bersama kita apabila semua yang lain sudah meninggalkan kita. Sama seperti Yesus yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan para sahabatnya. Saudara sekalian, mungkin masih ada pertanyaan yang mengganjal di hati kita. Apakah para sahabat Yesus hanya ke-11 murid itu? Bagaimana dengan kita? Ya, jawabnya tentu saja tidak. Pada waktu itu, dalam konteks Yohanes 15, memang Yesus secara khusus mengatakan sahabatnya adalah ke-11 murid itu. Tetapi di dalam kenyataan kemudian kita tahu, dia memberikan nyawanya bagi semua orang. Dia memberikan nyawanya bagi Anda dan saya juga. Artinya, dia itu mati disalibkan untuk semua orang. Artinya, dia menempatkan kita semua sebagai sahabatnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, Yesus tahu semua tentang kita, bukan? Dan toh, dia tetap mengasihi kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Namun dia tidak rela kita tetap begitu-begitu saja. Itulah Yesus. Dia selalu mendorong dan memampukan kita untuk bertumbuh. Dan dia tidak pernah
membiarkan atau meninggalkan kita di segala situasi, sehingga kita bisa berkata tentang Dia, "What a friend we have in Jesus." Tetapi saudara-saudara, jangan lupa bahwa persahabatan itu tidak hanya satu arah. Persahabatan itu dua pihak. Kasih persahabatan itu two-way traffic. Yesus pasti menjadi sahabat kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi sahabat Yesus juga? Terus kita akan ganti bertanya lagi sampai di sini. Menjadi sahabat Yesus? Bukankah Yesus tidak memiliki kelemahan sehingga perlu diterima sebagaimana adanya? Bukankah Yesus tidak membutuhkan dorongan dari kita untuk bertumbuh? Dia sempurna. Bukankah Yesus juga tidak membutuhkan apa-apa supaya kita bisa ada untuknya di segala waktu? So what's the point? Kita ini menjadi sahabat Yesus. Pertanyaan yang baik. Namun, justru untuk menjawab pertanyaan inilah perikop bacaan kita hari ini ada. Melalui perikop bacaan ini menjadi jelas kehendak Yesus jelas sekali. Jikalau kita mau menunjukkan bahwa kita juga adalah sahabat Yesus, maka tengoklah siapa saja yang berada di lingkaran para sahabat di dalam hidup kita. Ya, yang benar-benar sahabat dan tidak mengenal penggunaan kosakata unfriend. Benar-benar lingkaran para sahabat, bukan Facebook friend, tetapi Facebook friend. Teman-teman yang memang dekat dan ada di dalam kehidupan kita secara nyata. Lingkaran kecil para sahabat kita. Tuhan Yesus minta, love one another. Dia menginginkan saling mengasihilah di antara lingkaran para sahabatmu, sebagaimana Yesus mengasihimu. Dengan cara itulah kita menjadi sahabat-sahabat Yesus. Amin.